Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzalna dari Geofisika 2018. Saya akan menjelaskan prosedur penamaan sebuah batuan. Istilah pertama yang harus kita ketahui adalah tingkat hierarki atau hierarki level. Hierarki level ini adalah tingkat identifikasi suatu batuan, mulai dari ciri paling umum hingga ciri paling spesifik. Semakin tinggi levelnya, semakin spesifik identifikasi suatu batuan. Saya akan langsung menjelaskan skema penamaan batuan beku dengan mencontohkan langsung dalam mendeskripsikan sebuah batuan. Berikut spesimen batu yang saya pilih beserta deskripsinya. Spesimen ini termasuk berbutir kasar atau vaneritik, yang keseluruhan butirnya adalah kristal tanpa gelas atau holokristalin dengan keseragaman equigranular dan bentuk kristal subhedral anhedral. Untuk komposisi mineralnya, batuan ini didominasi oleh alkali feldspar dan juga kuarsa, yang selanjutnya diikuti oleh plagioklas dan juga amfibol. Langkah pertama dalam skema penamaan batuan adalah mengidentifikasi apakah batuan tersebut fragmental atau kristalin. Nah, batuan yang dideskripsi ini termasuk kristalin karena terdapat mineral-mineral pada batuannya. Apabila batuannya adalah fragmental, maka akan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi fragmental, yaitu volkanik lastik. Selanjutnya, langkah kedua menentukan apakah normal kristalin atau eksotik kristalin. Nah, batuan yang dideskripsi termasuk normal karena tidak terdapat bahan karbonat ataupun eksotik mineral sebagai berikut. Nah, apabila termasuk eksotik atau karbonat, maka batuan akan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi karbonat dan juga klasifikasi eksotik mineral. Langkah ketiga yaitu menentukan apakah butiran kristal ini termasuk butir kasar atau butiran halus. Batuan yang dideskripsi termasuk butir kasar karena phenocrust lebih dominan dibandingkan massa dasar sehingga ukuran kristalnya vaneritik. Nah, untuk butir halus dan butir kasar, langkah skema 4 hingga 6 itu adalah proses penamaan batuan menggunakan diagram dari klasifikasi masing-masing level hierarki. Untuk field classification itu adalah klasifikasi berdasarkan pengamatan kasat mata. Untuk QAPF classification itu adalah klasifikasi berdasarkan persentase mineral yaitu kuarsa, alkali, plagioklas dan juga feldspatoid. Dan untuk task classification ini adalah klasifikasi berdasarkan kandungan kimiawinya dan ini hanya ada di butiran halus. Selanjutnya yang terakhir adalah triangular diagram. Ini adalah klasifikasi khusus untuk batuan yang bersifat basa. Untuk nama batuan sendiri berdasarkan pada langkah keempat yaitu field classification, batuan ini termasuk kelompok batuan granit karena bersifat asam dan memiliki alkali feldspar dan juga kuarsa berdasarkan klasifikasi Venton. Pada langkah kelima yaitu QAPF classification dengan persentase mineral sebagai berikut. Yang selanjutnya klasifikasi mineral ini kita normalisasi mendapatkan persentase sebagai berikut dan persentase ini diplotting ke dalam diagram QAPF sebagai berikut. Ini adalah plottingan yang saya dapat dan menurut saya nama batuan dari spesimen ini adalah cyanogranite. Untuk keterbentukannya, jadi granit ini termasuk ke dalam batuan plutonik ditandai dengan teksturnya yang vaneritik dan mineral-mineralnya mengkristal dengan sempurna. Dikarenakan batuan ini termasuk batuan plutonik, maka daerah keterbentukannya itu berada di dalam continental crust. Biasanya terjadi di daerah subduction zone ketika oceanic crust meleleh akibat asthenosfer dan magma tersebut naik melalui continental crust yang menjadikan continental crust ini ikut meleleh juga dan lelehan magma tersebut akan membeku sebelum keluar permukaan bumi menjadi batuan granit. Nah, untuk cyanogranit ini keterbentukannya sama seperti granit, akan tetapi memiliki perbedaan pada jumlah kandungan kuarsanya saja. Untuk cyanogranit, biasanya kandungan kuarsanya relatif lebih sedikit dibandingkan granit pada umumnya. Untuk skema batuan metamorf, sama seperti batuan beku, saya akan menjelaskan skemanya dengan mendeskripsikan langsung satu spesimen batuan metamorf. Berikut spesimen batuan metamorf yang saya pilih dengan deskripsinya sebagai berikut. Memiliki tekstur nematoblastik dan juga struktur skistos dan memiliki komposisi mineral terdiri dari garnet dan juga kuarsa. Langkah pertama dalam menentukan nama batuan metamorf adalah dengan menentukan root name-nya, yang kemudian kita lengkapi dengan prefiks mineral ataupun tekstur. Nah, langkah menentukan root name adalah dengan mengidentifikasi protolit atau batuan sebelumnya dan mineral dominan. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, apabila ada mineral dominan melebihi 75%, maka nama batuan tersebut adalah mineral yang dominan ditambah dengan imbuhan it di belakangnya. Contohnya adalah garnetit. Ini berarti dalam garnetit, batuan ini memiliki garnet dengan komposisi yang melebihi dari 75%.
Yang kedua adalah menentukan protolit atau batuan sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa batuan metamorf, protolitnya bisa dari berbagai macam batuan yang ada. Contohnya bisa dari sedimen, dari volkanik lastik, ataupun dari batuan beku. Yang pertama kita akan membahas tentang protolit sedimen terlebih dahulu. Ada 3 kriteria dalam menentukan root name pada section protolit sedimen. Yang pertama, kita beri awalan meta apabila kita tahu nama batuan sedimennya. Contohnya adalah meta sandstone. Yang kedua, berdasarkan komposisi modalnya atau komposisi mineralnya. Terdapat root name yang beragam, yaitu adalah pesamit, semi-pellet, pellet, metakarbonat rocks, dan calcilicate rocks. Yang ketiga, kriteria ketiga adalah kita memberi awalan para yang kita lanjutkan dengan struktur batuannya. Contohnya adalah para skis. Yang kedua, kita punya protolit volkanik lastik. Untuk volkanik lastik hanya ada satu kriteria, kita hanya akan memberi awalan meta volkanik lastik sebagai root name-nya. Contoh adalah meta volkanik lastik konglomerat. Yang protolit terakhir adalah protolit beku. Sama seperti batuan sedimen, dalam protolit beku ini ada 3 kriteria. Yang pertama, kita memberi awalan meta apabila kita tahu nama batuan bekunya. Contoh adalah meta gabbro. Yang kedua, berdasarkan komposisi modalnya atau komposisi mineralnya. Terdapat root name sebagai berikut: meta felsic rock, meta mafic rock, dan juga meta ultramafic rock. Ini berdasarkan komposisi dari kandungan silika yang dimiliki oleh batuan beku tersebut. Yang terakhir, kita akan memberi awalan orto yang kita lanjutkan dengan struktur batuannya. Contohnya adalah orthoschist, orthogneiss, dan juga orthogranovels. Langkah ketiga, apabila protolit tidak kita ketahui, maka kita menggunakan acuan struktur batuannya saja, yaitu slate, schist, dan juga gneiss. Langkah keempat, kita menggunakan nama spesifik. Kriteria pertama, nama spesifik digunakan ketika ada mineral indeks metamorf, yaitu mineral-mineral yang hanya ada pada batuan metamorf seperti garnet, andalusit, kyanit, silimanit, staurolit, cordierit, epidot, dan juga klorit. Kriteria yang kedua, nama spesifik digunakan pada batuan khas hasil dari berbagai tipe metamorfosa dan juga fasies metamorfismenya. Contohnya adalah skarn. Skarn itu adalah hasil metamorfosa kontak antara intrusi batuan beku dengan limestone. Nah, apabila kita sudah mendapatkan root name-nya, selanjutnya kita bisa menambahkan prefiks mineral ataupun teksturnya. Contoh untuk prefiks mineral adalah rutile bearing serpentinite. Ini adalah penyertaan bearing apabila mineral yang memiliki komposisi kurang dari 5%. Contohnya dalam batuan ini adalah rutile memiliki komposisi kurang dari 5%, maka disertakan strip bearing. Contoh yang kedua adalah garnet biotite plagioclase muscovite schist. Ini penyusunan namanya berdasarkan jumlah mineral. Seperti dalam batuan ini, maka garnet memiliki komposisi mineral yang paling sedikit dan muscovite adalah komposisi mineral yang paling melimpah pada batuan ini. Untuk prefiks tekstur, kita tinggal tambahkan saja tekstur atau struktur dari batuan tersebut. Contohnya adalah schistose garnet amphibolite. Untuk nama batuan, dari spesimen yang saya deskripsikan, mineral dominannya tidak melebihi angka 75% dan juga protolitnya tidak bisa diidentifikasi. Sehingga skema yang dipilih adalah nama spesifik karena terdapat mineral indeks metamorf, yaitu garnet, dan juga adanya mineral kuarsa, yang mana pada tabel nama spesifik, kombinasi dari garnet dan juga kuarsa memiliki nama batuan spesifik yaitu eklogit. Untuk genesa batuannya sendiri, berdasarkan struktur pada batuan yaitu skistos, maka ada pensejajaran mineral. Hal ini mengindikasikan bahwa eklogit mengalami suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Berdasarkan literatur yang saya baca, eklogit terbentuk pada daerah subduction zone, di mana keterbentukan batuan metamorf pada subduction zone ini termasuk ke dalam metamorfisme tipe regional, dan juga ada dugaan keterbentukannya tepat di mantel bumi. Eklogit termasuk batuan metamorf tingkat tinggi karena posisinya pada fasies metamorfisme menempati posisi dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Berikut tabel dari fasies metamorfisme. Seperti yang bisa kita lihat, nama eklogit menempati posisi paling atas pada tabel ini, memiliki pressure yang sangat tinggi dan juga memiliki temperatur yang sangat tinggi. Dan juga disertai otomatis karena pressure yang tinggi dan temperatur yang tinggi mengakibatkan eklogit terbentuk pada kedalaman yang sangat dalam. Sekian penjelasan dari saya terkait prosedur penamaan batuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.